Kisah tentang keris Nogososro dengan segala misteri dan kesaktiannya erat terkait dengan kerajaan Majapahit. Cerita mengenai keris berbentuk 13 luk atau gelembang serta bersabu inten tersebut benar-benar sudah berkembang di masyarakat sekitar. Cerita tentang keris pusaka ini begitu menarik dan menunjukkan bahwa keris pusaka ini sangat sakti dan misterius. Kisah ini dilatari oleh situasi kerajaan Majapahit yang sudah mulai meredup kekuasaannya. Kala itu, timbul pemberontakan di mana-mana. Kerajaan bawahan mulai membangkang dan tidak setia kepada Majapahit. Kelaparan dan kemiskinan melanda kerajaan. Tidak hanya itu, bencana alam juga timbul di mana-mana. Sang Prabu pun mulai cemas dengan situasi yang dihadapi. Dikisahkan bahwa untuk menghadapi situasi tersebut, Raja Brawijaya kelima mengumpulkan patih, para menteri dan penasihatnya. Mereka dimintai masukan oleh raja. Salah satu masukan penting pada rapat tersebut adalah agar dibuatkan keris pusaka dan yang sakti yang bisa mengatasi aneka situasi sulit yang dihadapi oleh kerajaan. Dalam pertemuan itu juga menentukan bahwa yang mampu membuat keris sakti adalah Empu Supo. Usulan ini pun diterima oleh sang Prabu yang kemudian meminta Empu Supo agar dibuatkan sebilah keris bertuah yang mampu meredam 1000 macam bencana di Majapahit. Atas titah raja, Empu Supo pun segera beraksi. Mengingat keris yang dibuat bukan keris biasa, maka Empu Supo mengerjakannya dengan menjalani berbagai tahapan. Pertama-tama, dia pergi bersemedi memohon petunjuk Sang Maha Pencipta. Dalam bertapa yang memakan waktu cukup lama, Empu Supo meminta petunjuk soal bentuk dan manfaat keris pusaka. Niatnya pun terkabul. Empu Supo mendapatkan petunjuk bahwa gambaran bentuk sebilah keris dengan dapur naga yang mempunyai 1000 sisi adalah sebuah wangsit yang ia dapatkan. Segera setelah itu, dia mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dan mempersiapkan segala keperluan untuk pembuatan pusaka kerajaan tersebut. Disebutkan bahwa Empu Supo mengambil bahan pembuatan keris tersebut dari batu meteor dan menempatnya di kawah gunung yang sangat panas, lalu menyepuhnya di pinggir pantai sampai air laut. Konon, saat dia menyepuhnya, air laut bergejolak sehingga sampai disebut dengan Segoro Wedang, yaitu maksudnya air laut yang bergejolak seperti air panas yang mendidih. Setelah selesai seluruh prosesi pembuatan keris pusaka yang berbentuk naga tersebut, lalu dia menyerahkannya kepada sang Prabu. Prabu Brawijaya sangat bergembira menerima pusaka yang dipesannya tersebut. Lalu menamainya keris pusaka dengan gelar Kyai Nogososro. Keris Kyai Nogososro yang mempunyai 1000 sisi emas dan bersabuk intan berlian ini mempunyai tuah untuk meredam 1000 bencana dari berbagai penjuru wilayah kerajaan. Sang raja lalu memakainya juga untuk memadamkan pemberontakan dan serbuan tentara pemberontak dari kerajaan Blambangan. Dengan lenyapnya berbagai gejolak sosial, masyarakat pun kembali tentram. Mereka bisa bekerja dengan tenang sehingga terhindar dari ancaman kelaparan. Setelah bertahun-tahun kerajaan Majapahit dalam kestabilan politik, suatu saat kembali bergejolak dengan adanya serangan dari kerajaan Demak. Dengan segala situasi yang kurang mendukung, akhirnya Majapahit runtuh, kalah, dan Demak berkuasa penuh atas kerajaan barunya dengan nama Demak Bintoro. Beberapa pusaka Majapahit juga ikut dibawa ke Demak Bintoro, termasuk salah satunya keris Nogososro Sabuk Inten. Pusaka yang mempunyai daya linuwih tersebut sengaja dibawa untuk kestabilan negeri. Pada suatu saat, Keraton Demak didatangi oleh seorang pencuri sakti. Si pencuri masuk ke gudang pusaka dan berhasil membawa sepasang keris pusaka bernama Kyai Nogososro Sabuk Inten. Sebenarnya dia ketahuan oleh tentara kerajaan yang sedang berjaga dengan sayang sekali
mereka mudah untuk dikalahkan. Rangga Tohjaya, salah satu perwira kerajaan Demak, lalu memburu keris pusaka tersebut. Dia menyamar menjadi rakyat biasa dengan nama Mahesa Jenar. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan banyak golongan pendekar di tanah Jawa. Suatu ketika, Mahesa Jenar hampir berhasil merebut kembali keris tersebut di markas pasang tokoh jahat bernama Simoludro. Dalam pertarungan sengit di Bukit Tidar, Magelang, Mahesa Jenar berhasil mendesak mereka. Sayang sekali, Simoludro berhasil untuk kabur. Mahesa Jenar terlibat dalam pertarungan antara dua pihak di kawasan bernama Pangrantunan. Kawasan ini terbentang antara Telaga Rawapening di utara sampai Gunung Tidar di selatan. Ki Ageng Soro Dipoyono adalah penguasanya. Ketika itu, beliau sudah beranjak sepuh sehingga dia lengser. Lalu kekuasaannya diberikan kepada anaknya bernama Gajah Sora. Sayang sekali Gajah Sora bermasalah dengan pemerintahan kerajaan Demak, maka kekuasaan dipegang oleh adiknya bernama Lembu Sora. Lembu Sora ternyata diam-diam bersekutu dengan segerombolan orang jahat yang disebut golongan hitam. Perseteruan semakin seru, semakin sengit setelah Mahesa Jenar terlibat dalam pergulatan politik di Banyu Biru. Di satu sisi ada sejumlah tokoh sakti yang masih berjalan di jalan yang lurus di golongan putih. Di sisi lain ada tokoh sakti bernama Pasingsingan, Simoludro Tua, Simoludro Muda, Bugel Kaliki, dan lain-lain di sisi golongan hitam. Pada akhirnya, pusaka sakti Nogososro Sabu Inten akhirnya bisa diketemukan dan dikembalikan ke Keraton Demak Bintoro. Untuk selanjutnya dijadikan pusaka kerajaan secara turun-temurun dari Demak, kemudian Pajang, kemudian berlanjut lagi ke Kerajaan Mataram. Hingga saat ini masih banyak mitos, bahkan tiruan keris pusaka tersebut. Tetapi, pusaka yang asli hanya beberapa orang saja yang tahu tempat dan wujudnya, guna menjaga pusaka tersebut dari niat orang-orang jahat yang mementingkan kebutuhan pribadinya sendiri.